Walah Gus. Menurut pembuktian kitab nasab, sejarah, dan uji genetika para Habib, ternyata mereka tidak terbukti zuriyah Nabi. Bagaimana bisa jadi cucunya? Wong orang Arab saja bukan. Walaupun dibela dengan berbagai ancaman, framing, predikat Wahabi dan Khawarij, doktrin sanad ilmu terputus, tetap saja nggak bisa nyambungkan nasab Ba'alwi. Sampean pernah dengar nggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Ya, tahu gue? Ono kitab jenenge Sulamut Taufik. Iya baga. Iku sekarang Ba'alawi nih. Jadi lamun toh santri-santri nganggep Ba'alawi ku gagal, sanadmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Lebih-lebih mengatakan ini ngaji kitab Ba'alawi ya. Monggo, saya sampai sekarang ya. Jadi setiap malam Kemis saya itu masih menggunakan Simtud Duror. Nah, ini ya, orang yang mulia punya ilmu tetap kita muliakan. Walaupun siapa saja, tapi ini yang dikejar kan bukan apa kebenaran nasab itu loh. Nasab satu hal, keilmuan hal lain itu ya. Lain lagi. Sebuah anugerah yang luar biasa. Kita ingin menggali dari pendapat beliau terkait dengan diskursus wacana publik yang sekarang ini sedang berkembang. Saya menyebut istilah diskursus kenasaban karena kita betul-betul berbicara tentang keilmuan, bukan terkait dengan kebencian. Karena kita nggak akan benci kepada siapapun, kita niatnya meluruskan sejarah dari perspektif keilmuan, bukan meluruskan sejarah dari perspektif kebencian. Karena nasab satu hal, keilmuan adalah hal yang lain. Bahkan kami dulu dalam tradisi Nahdlatul Ulama sebagai santri, teman-teman santri tidak pernah melihat nasabnya kiai kita, dan kiai kita tidak pernah memamer-mamerkan nasabnya, tetapi kita menikmati itu semua sebagai sebuah ikatan genealogi keilmuan yang bersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bertanya pada Kiai Fakih. Kemarin Kiai Fakih sempat viral, terlihat sekali pendapat Kiai Fakih menguatkan hasil riset ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman dan juga hasil saintifik kajian DNA, uji DNA dari Dr. Sugeng, juga kajian filologi oleh Profesor Dr. Manahem Ali. Mengapa Kiai Fakih menguatkan, mendukung diskursus nasab ini melalui kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman, filologi dan uji DNA? Monggo Kiai. Ya, terima kasih. Memang begini, kemarin memang saya membuat seperti apa video dan sebagainya, yang intinya pertama kali umat Islam, utamanya Indonesia, kan sudah saya sampaikan bahwa umat Islam tidak mungkin benci dengan Rasul dan zuriyahnya. Yang paling pokok, umat Islam itu ingin benar-benar satu, ingin memuliakan zuriyah Rasulullah SAW yang benar. Jadi khawatir nanti kita memuliakan kemudian salah, yang dimemuliakan menurut saya perbuatan dan sebagainya untuk masyarakat ya begitu meresahkan. Itu sudah bukti nih. Jadi sehingga seperti Kiai Imaduddin mengadakan penelitian, hasil penelitian pustaka itu juga bagus, tidak boleh kita mencari nasab hanya husnudzon, itu tidak mungkin, tidak masuk akal itu. Gimana masuk akal ya? Jadi kita umat Islam harus benar-benar dengan ilmiah, tidak boleh husnudzon. Jadi husnudzon itu kalau memang benar-benar, maka mungkin terjadinya ada penelitian ya imat, mungkin saja itu kan karena perbuatan-perbuatan mereka yang dimuliakan ternyata meremehkan atau menyela atau bahkan merendahkan bangsa kita, bahkan ulama-ulama kita direndahkan. Inilah timbul kiamat, dan saya memang sangat mendukung
bahwa khawatir nanti benar-benar orang yang mengatakan itu Nabi ternyata tidak melihat sifat terjangnya itu sudah tidak yakin kalau itu ujuran Nabi, tidak yakin. Saya dalam arti akhlakul karimah. Nah, Nabi jelas dibersihkan Allah, dijaga. Tapi kenapa lebih saya sampaikan itu fatwa masa Kanjeng Nabi ridho dengan rampok gitu kan? Ini kan sudah sesat semuanya. Ini saya harus bicara semacam itu. Saya lihat 10 tahun terakhir ini seperti nampak fitnah sarok Kiai, mengatasnamakan cucu Nabi, tetapi core value, nilai-nilai keutamaannya tidak simetris dengan ajaran Nabi Mustafa. Nah, inilah yang harus kita buka. Benar-benarkah kalau itu memang masih ada yang mengakui hanya husnudzon, ya, atau mempunyai suudzon bagi siapa yang meneliti kemudian dianggap ini suudzon. Nah, ini sudah tidak akhlak Islam, itu tidak akhlak ilmiah. Itu buktikanlah dengan ilmiah. Biasanya husnudzon itu kan karena tidak ada masalah Kiai. Ini dilatar belakangi kondisi masalah yang menggambarkan fitnah sara, orang mengaku cucu Nabi dengan pola seperti itu. Dan yang kedua, ini sudah ada latar belakang hasil kajian riset ilmiah Imat, kajian DNA dan filologi. Masa masih husnudzon? Jadi jomplang gitu ya. Sebenarnya salah meletakkan husnudzon, salah kan begini contoh saja ya. Misal Mbah Dori ini pengajian terkenal, terus ada tetangganya mungkin, oh itu gak iso ikhlas itu. Saya husnudzon, jelas ikhlas itu husnudzon saya karena Mbah Dori itu berjuang. Berarti ini benar-benar ikhlas kan dia. Tapi kita husnudzon pada orang berbagus. Nah, kita mau tahu perbuatannya yang melanggar syariat kok di husnudzon gimana kan? Dan kelihatan hasil risetnya. Nah, risetnya sudah jelas kan dari Imat, bahkan dari tes DNA itu kan jelas menolak. Lebih-lebih mengatakan mau ini ngaji kitab balawi ya. Monggo, saya sampai sekarang ya. Jadi setiap malam Kamis saya itu masih menggunakan simtuduror. Saya pernah ditakoi anak saya, bahwa ini ya, orang yang mulia punya ilmu tetap kita muliakan. Walaupun siapa saya, tapi ini yang dikejar kan bukan apa kebenaran nasab itu loh. Nasab satu hal, keilmuan hal lain itu. Lain lagi, nggak boleh kan. Terus kan banyak kan kiai siapa itu mau tahu, termasuk Sulam Taufik ini yang ngarang ini bagaimana? Ya Gusti nalarnya gimana? Ilmu juga tetap ilmu. Siapapun yang ngarang ilmu kita hormati dan kita agungkan. Ini kan bakatannya kan golei bener tuh ya ora itu pangkalnya itu. Pas sampai tekan dindi sampai ini lah. Saya masih sampai sekarang itu apa itu simtuduror. Saya udah tanyai anak-anak. Ini kan simtuduror ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Walaupun ini tidak, saya yakin tidak juga Nabi, tapi kan ini ilmu, tetap saya hormati ilmu. Bukan berarti saya mengisbatkan tetap naiku duriah Nabi boten, dan tidak, ini tetap duriah tetap gagal. Dan ilmu. Dan biasanya dalam sejarah yang memaksumkan nasab itu kan malah Syiah. Tradisi Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah Jamaah dari mazhab 4, dari mazhab tasawuf maupun ilmu kalam, kan nggak ada yang mengunggul-unggulkan nasab ya. Ini kan kesalahannya. Saya kan praktek sendiri. Lalu saya memang di rumah saya itu untuk jujukan orang-orang itu. Beliau pemirsa adalah di MUI sebagai ketua umum. Beliau ketua umum MUI Kabupaten Rembang, juga pengasuh pesantren Sunangerang Majelis Solihin. Sunangerang Mursyid Thorekoh ya. Dan Mursyid Thorekoh Naksabandiyah Qadariyah. Dulu waktu abah saya masih sugeng, selalu bersama abah saya. Aku sing nomen punane ya. Kalau saya memanggil beliau napa Kiai? Kak. Kalau saya manggil beliau Kak Fakih. Ya, beliau sudah kasepuhan di Rembang. Alhamdulillah turut menandai dalam diskursus nasab ini bukan untuk kebencian, tapi untuk meluruskan sejarah. Karena kita semua dilarang untuk saling membenci,
tapi sejarah tetap harus diluruskan. Hadis Nabi aja harus ditahrij melalui takhrijul hadis, apalagi ini darah Nabi, darah kotak. darah Nabi yang betul-betul sakral. Kalau nggak diverifikasi betul, nanti akan banyak distorsi yang mengatasnamakan cucu Nabi, tapi justru merusak ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW. Baik, Kiai, ada hal yang ingin Kiai sampaikan untuk menyemangati Kiai Imad dan teman-teman biar tetap semangat? Ya, terima kasih. Memang membuka suatu app yang sudah terbungkus ratusan tahun ini memang tidak seperti membuka apa itu telapak tangan semudah itu. Sebab apa? Sudah banyak orang-orang yang kadung sin cinta karo mereka-mereka. Ternyata ada penelitian yang mengatakan itu bukan durah Rasulullah SAW. Ini kan mungkin sulit untuk menghilangi. Tapi kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi dan Dzurriyyah, kita harus legowo. Memang itu tidak durah Nabi. Bukti apa yang jelas? Bukti di masyarakat, akhlaknya, perkataan tidak sesuai karunan itu sudah haji Nabi. Itu kan sudah mencela, sudah menghina dari aturan syariat dan hukum Islam untuk di Indonesia. Ini satu. Jadi saya sangat bangga dengan Kiai Imad dan rekan-rekan yang istilahnya menggali benar-benar itu dia Nabi atau tidak, walaupun tesnya banyak bantah dan sebagainya, terserah. Pembuktian itu namanya pembuktian tes itu menggunakan pustaka kan, dari sejak dulu sampai sekarang. Kemudian sudah didukung DNA. Lah kalau kita tidak percaya mau apa? Ini maka saya sangat setuju, bukalah sak benarnya, sehingga dzurriyyah Rasulullah yang benar dan ajaran Rasulullah benar-benar terjaga. Ini kan sudah diperintah juga kan untuk meneliti orang-orang yang dicurigai. Ini jelas. Jadi saya sangat bangga dan saya hanya mendoakan mudah-mudahan hal yang tidak benar dan mulai kita buka, mudah-mudahan bisa terbongkar. Dan saya minta pada masyarakat, utamanya umat Islam, monggo kita memuliakan ulama kita yang selama ini diremeh, saya habis cilik wae wani karo ulama-ulama, apalagi ngomong. Nah ini harus kita jaga, dan ternyata sejarah-sejarah kita banyak yang dirubah. Ini jagalah sejarah kita, sejarah Nusantara. Kita Dzurriyyah sopo, sing merdeka niku sopo, kita harus sadar. Kalau kita hanya tadi mencintai seseorang tanpa dasar, ini nanti akan buta, tidak bisa berpikir dengan jernih tatkala kita sudah namanya cinta buta. Maka cinta buta dihilangi, tidak ada. Lebih-lebih umat Islam, lebih-lebih ya Imad dan saya tidak mungkin saya itu apa jenis gedeng karunan Dzurriyyah Nabi. Malah justru saya menjaga Dzurriyyah Nabi dengan cara mendukung Kiai Imad untuk secepatnya kita bongkar saja. Sekian, nanti kesabaran, butuh kesabaran. Berapa tahun nanti baru masyarakat Indonesia atau Nusantara baru sadar, mungkin membutuhkan beberapa tahun. Mungkin kalau sekarang kan namanya buka, orang mungkin apa buka pintu, apa katakan apa, membalikkan tangan, tidak mungkin. Masih banyak yang. Dan saya mohon orang-orang yang benar-benar ini saya yang membantah punyaannya Kiai Imad itu gunakanlah dalil yang benar. Bola-balik saya ditokno, saya juga ngelem Dzurriyyah Kanjeng Nabi, dalil dibuka IKP kitab yang dalil ya semacam itu yang menjadi pokok. Ada goleki benar sisi lah apa ora itu, jangan ditunjukkan yang gede karo Dzurriyyah dan sebagainya. Wah, kita mendukung. Ya, sekian. Kemudian kita bisa sadar sebenarnya ini bukan berarti saling menghina. Sebenarnya habaib saya jelaskan kemarin kan hanya video kan hanya orang-orang yang mengaku. Ini legowo, tesis dikejar dan buktikan DNA. Kalau kita sudah tidak mengakui namanya ilmiah, kemudian apa kita akan tertinggal, akan tergerus dengan kemajuan zaman dan ilmu teknologi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi ada puisi yang mau dibaca Kiai. Dereng. Oh nggak ada. Ya mohon baik. Terima kasih. Jadi beliau ini Meskipun siap tapi mau memberkahi pesantren As-Sufah. Amin, amin. Kehadiran beliau sangat memberkahi pesantren As-Sufah dan memberkahi adiknya. Memberkahi adiknya karena kebetulan beliau pernah kakak sama saya dan sekarang di MUI Kabupaten Rembang sebagai ketua umum dan mursyid Thorekoh Naksabandiyah Qadariyah. Jadi teringat ketika para mursyid Thorekoh di Cilegon berlawanan dengan Belanda yang didukung Habib Usman Kiai. Itulah. Baik, terima kasih pemirsa, semoga berkah. Kehadiran beliau dalam diskursus ini sangat memberkahi karena memastikan bahwa diskursus keilmuan itu tidak ada salahnya. Karena ilmu Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, Islam sangat menghargai aturas, Islam sangat menghargai para amilin, Islam sangat menghargai sejarah. Nasab Nabi saat itu aja diverifikasi oleh masyarakat jahiliyah dan Nabi bisa menjelaskan dengan tepat. Ketika Nabi mengaku sebagai zuriyah Ibrahim, masyarakat tidak percaya, tapi Nabi bisa menjelaskan dengan clear sehingga masyarakat percaya kalau Nabi adalah dari madzahirul ummah, dari Nabi Ibrahim yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun sekarang kalau ada orang mengaku zuriyah Nabi juga harus diverifikasi. Nabi pun diverifikasi dan cocok, bisa mempertanggungjawabkan Nabi. Nabi sendiri nggak tersinggung ketika diverifikasi nasab beliau dan beliau bisa mempertanggungjawabkan nasab beliau. Bahkan catatan nasab Nabi Muhammad itu tercatat secara internal maupun eksternal, sehingga catatan nasab itu tidak hanya dirinya sendiri yang mencatat tapi juga orang lain yang mencatat. Begitu, terima kasih Yai, semoga berkah. Amin, amin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.